Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut pembacaan kitab Al-Fawaidun Najibah mengenai lafadz khilafan, kemudian ittifaqon dan ijma'an, jazman dan qut'an, dan juga lafadz sawa'un kana. Insib khilafan li fulanin hala muqaddiran aqulu aw maf'ula mithlu ittifaqan wa kadza ijma'an taqdiruhu qad ajma'u ijma'an jazman wa qad'an mithlu ma taqaddama ma'nan wa i'raban fajudda wa 'alama waj'al sawa'un min sawa'un kana khabran muqaddaman wa awwil kana bimasdarin thumma ja'alanhu mubtada wa fihi wajhani siwa ma qad bada bimasdarin thumma ja'alanhu mubtada wa fihi wajhani siwa ma qad bada. Saya artikan secara perkalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Insib nasab nusira khilafan ing lafadz khilafan, khilafan li fulanin ing lafadz khilafan li fulanin nasabna halan hale dadi hal muqaddiron kang ngira-ngiraaken apa hal, ngira-ngiraaken aqulu ing lafadz aqulu au maf'ulan utawa hale dadi maf'ul. Keterangannya adalah nasobkanlah lafadz khilafan li fulanin, suatu misal, nasobkan sebagai hal atau sebagai maf'ul mutlak. Jika dijadikan sebagai hal, maka kira-kirakanlah lafadz aqulu, amilnya adalah lafadz aqulu. Ini suatu misal. Jadi contoh khilafan lin Nawawi umpama, maka di situ khilafan hale nulayani ingsun, berarti aqulu khilafan lin Nawawi. Namun perlu dicatat bahwa ketika lafadz khilafan itu dijadikan hal, maka harus mentakwilnya dengan isim sifat, karena hal itu kan harus terdiri dari isim sifat. Berarti kalau khilafan dijadikan hal, maka ditakwil ay mukhalifan, begitu. Bisa juga dijadikan maf'ul mutlak, amilnya terbuang berupa lafadz khalaftuhu. Misalkan khilafan kelawan nulayani lin Nawawi marang Imam Nawawi, itu lengkapnya ay khalaftuhu khilafan lin Nawawi. Jadi khalaftuhu nulayani ingsun ing hukum mazkur, khilafan kelawan nulayani temenan lin Nawawi marang Imam Nawawi. Jadi kesimpulannya, lafadz khilafan bila kita jumpai di dalam berbagai kitab, maka boleh dipilih menjadi hal, boleh dipilih menjadi maf'ul mutlak pun. Mislu ittifaqun wa kadza ijma'an taqdiruhu qad ajma'u ijma'an pun. Mislu ittifaqun utawi maf'ul mutlak iku ngumpamane lafadz ittifaqun, ay wa dzalika mislu ittifaqun. Wa kadzalan iku koyok mengkono ittifaqon ijma'an utawi lafadz ijma'an, taqdiruhu utawi kira-kirani ijma'an iku qad ajma'u ijma'an. Qad ajma'u teman-teman mufakat sapa ulama ijma'an kelawan mufakat temenan.
Jadi tadi kan disebutkan bahwa khilafan bisa menjadi hal, bisa menjadi maf'ul mutlak. La maf'ul mutlak itu seperti halnya lafadz ittifaqon dan ijma'an. Artinya adalah lafadz yang dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak itu seperti halnya lafadz ittifaqon dan juga ijma'an. Jadi ittifaqon di sini tarkibnya menjadi maf'ul mutlak, ijma'an pun juga ditarkib menjadi maf'ul mutlak, sedangkan amilnya adalah ajma'u ijma'an. Jadi amilnya adalah lafadz ajma'u yang tersimpan. Contoh seperti halnya yahrumu kadza ittifaqon, yahrumu haram opo kadza mengkene ittifaqon kelawan mufakkati ulama. Yang contohnya ijma'an, ajma'u mufakkat sapa ulama, ijma'an kelawan mufakkat temenan. Kemudian jasman wa qat'an mislu ma taqaddama ma'nan wa i'raban fajudda wa'lama. Jazman utawi lafadz jazman wa qat'an lan lafadz qat'an iku mislu ma ngumpamani lafadz taqaddama kang wis dhisik apa ma maknan saking arah maknani wa i'raban lan saking arah i'rabi. Fajudda mongko nemen-nemenono sira wa'lamalan weruwa temen sira. Artinya adalah lafadz jazman dan juga lafadz qat'an. Jadi lafadz jazman dan lafadz qat'an segi makna dan segi i'rab sama seperti lafadz ittifaqon. Jazman itu artinya ay bila khilafin. Qat'an juga sama ay bila khilafin. Tidak ada khilaf dalam arti mufakat. Contoh yajuzu kadza jazman. Yajuzu wenang opo kadza mengkeni jazman kelawan mufakati ulama. Kelawan mantep biasanya begitu. Yajuzu wenang opo kadza mengkeni qat'an kelawan mufakati ulama atau kelawan mesti. Namun di dalam istilah fikih lafadz ittifaqon dan lafadz ijma'an itu dibedakan. Ini diterangkan na'am bainahuma tafawutun min haitsul isti'malu fi aktsari kutubil fiqhi. Fahadha rupanya lafadz ittifaqon yuqalu fi ma yata'allaqu bi ahlil madhab la ghairu. Wa ma taqaddama fi ma ajma'at alaihi al-a'immah kama qalahu Ibnu Hajar. Kalau ittifaqon ini dalam istilah berbagai macam kitab diarahkan kepada mufakatnya ulama dalam madhab. Katakan dalam madhab Syafi'i saja. Kalau ijma'an itu mufakatnya para imam madhab, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau imam empat ini sudah mufakat, sudah konsensus terhadap suatu perkara, maka dikatakan atau diistilahkan dengan ijma'an. Kalau dalam satu madhab ini semua sepakat, maka dikatakan ittifaqon. Waj'al sawa'un min sawa'un kana khabran muqaddaman wa awil kana bimasdarin thumma ja'alanhu mubtada wa fihi wajhani siwa ma qad bada. Waj'al lan dadekno sira sawaun ing lafadz sawaun min sawaun kana saking tarkib sawaun kana dadekno khabron ing khobar muqaddaman kang den disiaken apa khobar. Wa awwil lan nakwilo sira kana ing lafadz kana takwil bimasdarin kelawan masdar. Summa ja'alanhu mukonulin dadekno temen sira ing kana atau muawwal mubtadaan ing mubtada. Wa fihi lan iku tetep ing dalem lafadz sawaun wajhani utawi wajah loro siwa makan sakliyane wajah qad badakan temen pertelo apa ma.
Di dalam berbagai kitab sering kita jumpai susunan kata sawaun kana. Nah, lafaz sawaun di sini tarkibnya sebenarnya menjadi apa? Apakah sawaun ini menjadi khobarnya kana atau menjadi khobar dari mubtada yang disimpan atau bagaimana? Dijelaskan di dalam nazam ini adalah lafaz sawaun kana, sawaun dijadikan khobar muqaddam, sedangkan lafaz kana ditakwil masdar kemudian dijadikan mubtada muakhir. Jadi kesimpulannya tarkib sawaun kana, lafaz sawaun menjadi khobar muqaddam, mubtadanya berupa masdar yang dicetak dari lafaz kana. Jadi lafaz sawaun dari tarkib sawaun kana, lafaz sawaun dijadikan khobar muqaddam, sedangkan mubtadanya berupa kana yang sudah ditakwil dengan masdar. Saya kasih contoh sawaun kanal mukhatabu mudzakkarun au muannatsan. Semacam itu contoh. Sawaun menjadi khobar muqaddam, sawaun iku padha uga kana ono sapa al mukhatabu mukhatab iku zakarun lanah au muannasan utawa wadon. Berarti kanal mukhatabu, jumlah kanal mukhatabu itu di takwil menjadi masdar. Berarti kaunuhu, sawaun kaunuhu zakaron au muannasan. Sawaun iku padha uga kaunul mukhatabi utawi anane wong kang den omongi iku zakaron lanang au unsan utawa wadon. Begitu cara mentakwilnya. Itu kalau misalkan setelah sawaun berupa lafadz kana. Jadi yang lain tinggal disamakan dengan sawaun kana. Jadi kesimpulannya bila lafadz sawaun bergandengan dengan jumlah fiil, maka lafadz sawaun jadikanlah khobar muqaddam, kemudian jumlah fiil setelahnya jadikanlah sebagai mubtada'nya dengan mentakwil menjadi masdar dulu. Tapi diterangkan di sini wa fihi wajhani siwa ma qad bada. Lafadz sawaun ini masih ada dua wajah yang diperbolehkan selain khobar muqaddam di atas. Apa dua wajah tersebut? Yang pertama adalah annahu khobaru mubtada'in mahdhufin ma'a taqdiri adati syarti wajahdul jumlatil ismiyati dalilal jawab wa taqdiru in kana al amru kadza au kadza fa huwa sawaun. Dua wajah tersebut adalah pertama, lafadz sawaun bisa dijadikan khobar sedangkan mubtada'nya dibuang serta menyimpan adat syarat, sedangkan jumlah ismiyah dijadikan sebagai dalilul jawab atau sebagai petunjuk jawab. Takdirannya seperti ini. In kanal amru kadza wa kadza fahuwa sawaun wa annahu mubtada'un wa ma ba'dahu marfu'un bihi bina'an ala adam istiratil i'timad fi i'malil wasfi. Bisa juga lafadz sawaun menjadi mubtada sedangkan jumlah setelahnya adalah sebagai fa'il daripada lafadz sawaun. Ini kalau ikut kepada ulama yang mengatakan bahwa isim sifat bisa beramal tanpa harus didahului oleh nafi atau istifham. Jadi kesimpulan akhirnya adalah lafadz sawaun itu tarkibnya bisa tiga macam. Pertama, sawaun bisa menjadi khobar muqaddam sedangkan mubtadanya adalah jumlah setelahnya namun dengan cara mentakwil masdar. Kalau sawaun kana berarti kana ditakwil menjadi kaunuhu. Bisa juga sawaun menjadi khobar dari mubtada yang dibuang serta menyimpan adat syarat. Seperti ini contohnya in kanal amru kadza wa kadza
fahuwa sawaun. Bisa juga yang terakhir sawaun dijadikan mubtada, sedangkan lafadz setelah sawaun dibaca rofa atau dijadikan fa'il dari sawaun. Ini disebut mubtada lahul marfu aghna anil khabar. Namun yang umum kalau isim sifat itu menjadi mubtada mestinya harus bergandengan dengan nafi atau istifham. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa isim sifat bisa mengamal rofa, bisa merofakan fa'il tanpa harus didahului nafi atau istifham. Pun ilahuna